wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kelulusan teman-teman semua sehingga bisa keterima di Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di sini saya Rias Rahmawati sebagai dosen sekaligus staf Prodi PIAUD yang saat ini mewakili Bapak Kaprodi PIAUD yaitu Pak Dr. Andes Haji Mahrus MPDI karena beliau sedang sakit dan mohon doanya semoga beliau segera diberi kesembuhan. Langsung saja di sini saya mau menyampaikan mengenai pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK FTIK IAIN Jember tahun 2020 Prodi PIAUD. Yang pertama di sini Prodi PIAUD itu diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Mahrus MPDI yang jabatan beliau adalah sebagai lektor. Yang selanjutnya deskripsi mengenai Prodi PIAUD yaitu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau yang disingkat sebagai PIAUD merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang keberadaannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun stakeholder, khususnya di lembaga pendidikan baik di SPS, TPA, kelompok bermain, RA atau TK dalam memenuhi kebutuhan calon pendidik anak usia dini sekaligus sebagai rujukan atau solusi bagi lembaga-lembaga formal atau non-formal dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengembangan anak usia dini. Yang selanjutnya mengenai identitas Prodi PIAUD, status Prodi saat ini aktif perguruan tinggi di IAIN Jember, kemudian kode program studinya adalah 86207. Nama program studinya adalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau yang disingkat dengan PIAUD. Tanggal berdiri tanggal 24 Oktober 2013. Yang di sini sudah ada SK penyelenggaraannya nomor 6566 tahun 2014. Kemudian di sini ada alamat emailnya yaitu piaud@iainjember@gmail.com. Kemudian untuk alamat websitenya di piaud.iain-jember.ac.id. Kemudian untuk gelar lulusan Prodi PIAUD yaitu Sarjana Pendidikan atau SPD. Nah, Prodi PIAUD mempunyai visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya yaitu menjadi program studi yang mampu mencetak tenaga pendidik yang unggul dalam pengembangan kesenian Islami anak usia dini di tingkat nasional pada tahun 2025. Untuk misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang anak usia dini yang berorientasi pada kualitas dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berwawasan Nusantara. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan penelitian di bidang anak usia dini yang berbasis pada keislaman dan wawasan Nusantara dan fokus pada pengembangan kesenian Islam. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan anak usia dini yang didasari pada nilai-nilai Islam dan berwawasan Nusantara serta fokus pengembangan kesenian Islam. Dan yang keempat yaitu menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Kemudian tujuannya yaitu terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran di bidang anak usia dini yang berorientasi pada kualitas dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berwawasan Nusantara. Yang kedua, terselenggaranya penelitian di bidang anak usia dini yang berbasis pada keislaman dan wawasan Nusantara serta fokus pada pengembangan kesenian Islam. Yang ketiga yaitu terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan anak usia dini yang didasari pada nilai-nilai Islam dan berwawasan Nusantara serta fokus pada pengembangan kesenian Islam. Yang keempat,
terselenggaranya kerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya di sini adalah deskripsi profil lulusan secara umum, yaitu menjadi pendidik atau praktisi pendidikan. Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang guru kelas dan satuan pendidikan anak usia dini. Jadi di sini nanti bisa sebagai kepala sekolah atau RA, kemudian menjadi guru atau pengasuh di SPS, kemudian KB maupun TPA, dan selanjutnya menjadi asisten peneliti pendidikan. Nah, di sini sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang pendidikan anak usia dini, yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Yang ketiga yaitu mengembang bahan ajar. Nah, di sini sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar, khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini, yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya. Kemudian yang di sini ada profil lulusan secara khusus ya. Ada guru pendidikan anak usia dini baik di RA, TPA, KB, TPA maupun di SPS. Kemudian menjadi peneliti di bidang pengembangan anak usia dini, kemudian menjadi kepala sekolah dan pengelola lembaga PAUD, yang saat ini banyak yang mendirikan lembaga PAUD gitu ya, karena dari S1 PIAUD. Kemudian desainer buku-buku untuk anak usia dini. Jadi di sini diharapkan lulusannya tidak hanya sebagai guru ataupun sebagai pengelola, tetapi juga bisa menjadi desainer buku-buku untuk anak usia dini yang saat ini memang masih agak terbatas gitu ya. Jadi sangat berpeluang sekali untuk menciptakan buku-buku tentang PIAUD gitu, tentang PAUD. Kemudian yang kelima, trainer outbound anak usia dini, yang di sini juga sangat bermanfaat karena memang outbound itu sangat diperlukan setiap lembaga RA, TK, PAUD, dan seterusnya itu membutuhkan sekali outbound untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Nah, melalui outbound ini karena kegiatannya itu sangat menarik, kemudian sangat mengasihkan. Jadi memang di lembaga-lembaga PAUD itu sudah ada program outbound. Jadi di sini menjadi trainer outbound itu juga sangat diperlukan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya menjadi desain grafis media anak usia dini. Nah, yang selanjutnya lagi menjadi pengelola tempat penitipan anak, karena sekarang itu banyak sekali para orang tua atau ibu-ibu muda yang menjadi seorang yang karir yang selalu disibukkan dengan pekerjaannya, kemudian dari pagi sampai sore harus bekerja. Nah, di situ mereka itu sangat membutuhkan sekali TPA atau tempat penitipan anak. Nah, di sini sangat berpeluang besar untuk lulusan dari PIAUD ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menjadi wirausahawan di bidang alat permainan edukatif atau APE. Karena saat ini memang APE, alat permainan edukatif itu dirancang memang harus yang profesional. Jadi karena banyak persaingan, jadi memang APE yang dipilih orang-orang itu pasti APE yang sangat edukatif gitu ya. Alat permainan yang bisa mengedukasi anak usia dini gitu. Jadi di sini ada peluang ketika para sarjana itu mempunyai keterampilan mengenai pembuatan alat permainan edukatif yang nantinya bisa dijual dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian sebagai juru kisah untuk anak usia dini. Jadi di sini bisa menjadi seorang pendongeng yang terkenal gitu ya. Karena di sini sangat dibutuhkan sekali. Anak-anak itu sangat antusias ketika pembelajarannya itu asik. Nah, melalui dongeng-dongeng
bisa menyampaikan materi maupun nasihat-nasihat baik kepada anak usia dini. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah wajib yang ada di Prodi PIAUD itu ada 23. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum PAUD, kemudian yang kedua perencanaan pembelajaran PAUD, yang ketiga media pembelajaran PAUD, yang keempat strategi pembelajaran PAUD, yang kelima evaluasi pembelajaran PAUD, yang keenam pengembangan bahan ajar PAUD, yang ketujuh konsep dasar PAUD, kemudian yang kedelapan bimbingan konseling anak usia dini, yang kesembilan yaitu PAUD inklusi, yang ke-10 yaitu bermain dan permainan, yang ke-11 yaitu pengembangan profesi guru anak usia dini, yang ke-12 yaitu manajemen pendidikan anak usia dini, yang ke-13 perkembangan peserta didik, yang ke-14 pengembangan kreativitas anak usia dini, yang ke-15 yaitu kewirausahaan pendidikan, yang ke-16 metode pengembangan kognitif anak usia dini, yang ke-17 yaitu metode pengembangan nilai agama moral anak usia dini, yang ke-18 metode pengembangan bahasa anak usia dini, yang ke-19 metode pengembangan fisik motorik anak usia dini, yang ke-20 yaitu metode pengembangan seni anak usia dini, yang ke-21 yaitu metode bercerita atau mendongeng, ke-22 yaitu metode penelitian PAUD, yang 23 yaitu APE dan APET atau alat permainan edukatif dan alat permainan edukatif tradisional. Nah, karena di sini memang dikhususkan untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Jadi di sini tadi sudah disebutkan mata kuliah wajib yang memang harus ditempuh pada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tips jitu menjadi mahasiswa yang sukses. Yang pertama itu konsentrasi dan fokus dalam mengikuti kuliah. Jadi di sini kalau harapannya menjadi mahasiswa itu memang harus konsentrasi, fokus gitu ya. Tidak hanya sambil lalu, kemudian hanya bersantai-santai. Yang penting kuliah, datang, pulang seperti itu. Tidak. Jadi harus konsentrasi dan fokus dalam mengikuti kuliah, harus bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian berbuat sesuatu ketika belajar. Jadi ketika belajar itu tidak hanya mendengarkan, ketika harus mendengarkan harus masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri gitu ya. Tetapi di sini ada berbuat sesuatu yaitu menulis, kemudian membuat catatan dan ringkasan seperti itu. Kemudian pergunakan waktu yang cukup untuk belajar. Jadi di sini setelah mendapatkan materi kuliah, nah segera dipelajari ulang supaya materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu bisa terekam dalam otak gitu ya. Kemudian bagi-bagi kegiatan belajar untuk semua mata kuliah sehingga masing-masing mata kuliah itu memperoleh proporsi yang sama. Tidak misalnya saya mata kuliah yang ini tidak suka, sedangkan yang ini saya suka. Nah, saya akan pelajari yang saya suka, tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti untuk mata kuliah A nilainya akan bagus, selanjutnya yang B malah jadi jelek. Kemudian hubungan materi baru dengan pengalaman. Jadi kalau mendapatkan materi baru silahkan dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman nyata seperti itu. Misalnya kalau jadi guru PAUD gitu ya, memang harus dipraktekkan untuk mengajar seperti itu. Kemudian rajin membaca buku dan referensi lainnya seperti artikel, jurnal dan sebagainya. Oke, sekali lagi selamat belajar dan semoga sukses semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.